Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One, selamat berhari raya Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah Ramadan kita. Pemirsa, sesungguhnya hari ini kita semua ingin menangis. Kenapa menangis? Kita menangisi kepergian Ramadan. Padahal Ramadan itu pasti akan kembali tahun depan. Namun yang pasti kita harus menangis karena khawatir. Jangan-jangan ketika Ramadan tahun depan kita tak dapat lagi datang menjumpainya. Ya Rabb, panjangkanlah umur kami. Temukanlah kami dengan Ramadan-Mu tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang. Pemirsa, selamat berhari raya. Namun mari sama-sama kita mengistiqomahkan diri untuk terus mengamalkan apa yang telah kita latih selama Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak di hari Nan Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Ustadz Hilmi Firdausi berkenan hadir di program Kabar Petang. Terima kasih banget Ustadz, maaf lahir batin. Mas Ansor, Mbak. Kalau berbicara mengenai menggapai kemenangan, memang hari ini semuanya merasakan bahagia. Tapi ada pula saudara-saudara kita yang mungkin di belahan negara lainnya, ada penderitaan di Gaza, ada juga yang mungkin sampai hari ini tidak bisa bertemu dengan keluarga mereka karena keterbatasan ekonomi, Ustaz. Ya, secara umum kita patut merayakan kebahagiaan ini karena banyak orang menyebutnya sebagai hari kemenangan. Kemenangan dari apa? Kemenangan dari pertama hawa nafsu. 1 bulan kita berhasil mengontrol, mengendalikan hawa nafsu kita. Ya. Yang kedua, kembali ke fitrah. Karena kata Rasulullah, barang siapa berpuasa karena iman dan ihtisab, maka dihapus dosa-dosanya. Ya, seperti bayi yang lahir kembali. Ya. Namun di satu sisi, ketika kita merayakan kemenangan, ada juga saudara-saudara kita di Mas Andro sebutkan, ya, tidak bisa merayakan apa yang seperti kita rasakan. Teman-teman saudara kita di Palestina, di Gaza, juga tempat-tempat bencana lainnya. Jadi karena itu saran dari saya, jangan terlalu berlebihan untuk merayakan kemenangan ini. Tetap ingat sama saudara kita yang lainnya. Kalau sebenarnya makna yang lebih mendalam mengenai hari kemenangan itu sendiri bagaimana Pak Ustadz diartikan? Iya, tadi sudah saya bilang kemenangan atas hawa nafsu kita. Ya, jadi Mbak ya, Ramadan tuh melatih kita untuk tidak memakan sesuatu yang bahkan halal di hari-hari sebelumnya. Kalau hari biasa mungkin makan minum itu kan halal. Namun ketika Ramadan, ya, kita semua tidak berani memakannya. Ya, semangatnya ini akan kita bawa kepada keluar Ramadan. Kalau di Ramadan kita berhasil untuk tidak memakan yang halal, ya walaupun itu halal ya, nanti di Ramadan, setelah Ramadan kita harus bisa mengontrol diri dari makanan yang haram. Ya, selanjutnya pun kita bisa mengontrol maksiat kita. Selama Ramadan mungkin Mas Andro, Mbak juga kan mungkin agak lebih terkontrol emosinya ya. Jarang marah ya, jarang sabar, sedikit-sedikit saya sedang puasa. Nah, ini yang paling penting itu membawa spirit Ramadan keluar Ramadan. Karena Ramadan kita kan cuma 30 hari, nggak panjang Ramadan itu ya. Jadi kita harus membawa spirit, ya spirit pengendalian hawa nafsu kita, spirit untuk lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, spirit untuk berbagi dan peduli. Karena kalau kita lihat selama Ramadan kan mungkin bisa melihat banyak bagi-bagi buka puasa, takjil, ya, ada sahur bersama, bakti sosial, santunan dan sebagainya. Ini yang harus kita bawa juga keluar Ramadan. Jangan sampai ya kita ini solehnya cuma temporary aja. Karena ada juga Ustadz yang beranggapan seperti ini. Kemarin itu Ramadan 30 hari terasa cepat sekali. Sedangkan kami ala kadarnya. Tarawih bolong-bolong, ngaji juga ya seadanya gitu. Ini gimana Ustadz? Menembus waktu yang harusnya sangat istimewa ya Sira ya. Tapi ternyata kita tidak maksimal kemarin. Ya banyak teman-teman yang memiliki hal yang sama seperti Mas Andro ya, dan teman-teman kru di TV, mungkin juga teman-teman di tempat lain. Insya Allah karena ibadah itu tidak melulu hanya sholat, tidak melulu hanya baca Quran. Semua hal yang kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan menjadi pahala. Jadi ketika nanti Mas Mbak bawa acara berita, menyampaikan informasi ke publik, niatkan ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagian dari ibadah. Ya, betul, teman-teman yang melaporkan mudik dan sebagainya itu pun juga bagian dari ibadah, asal niatnya kita kan Allah Subhanahu wa taala.
Ustadz, tapi bagaimana caranya kita bisa tetap istiqomah menjalankan apa yang sudah kita lakukan ketika di bulan suci Ramadan dan di Lebaran setelahnya itu 11 bulan. 11 bulan. Ini yang paling penting tadi ya, kita membawa spirit Ramadan keluar Ramadan. Ya, karena kalau nuansa Ramadan itu apa? Vibes-nya itu beda. Orang ibadah tuh lebih gampang, lebih enjoy, ya salat malamnya enak, baca Quran pun bisa mungkin 1-2 juz setiap hari. Tapi ketika keluar Ramadan malas kembali karena setan dibelenggu kan, ikatannya dibuka lagi. Ya, ini gimana cara menanamkan keistiqomahan? Yang pertama, saya suka menyampaikan kepada jamaah saya ketika berceramah bahwa amal yang paling Allah cintai itu bukan amal yang banyak. Ya, ahabul amal indallah adwamuhu wa in qalla. Kata Rasulullah, sungguh pekerjaan yang paling Allah cintai itu walaupun dia sedikit, sederhana, sepele, tapi dia istiqomah, continue. Maka saran saya kalau mau istiqomah, teruskan apa yang dilakukan di Ramadan walaupun tidak sebanyak Ramadan. Kalau hari biasa kita tarawih mungkin sholat malam ya 11 rakaat, 23 rakaat. Nanti setelah Ramadan ya minimal 21 lah. Itu yang butuh perjuangan. Itu yang butuh perjuangan. Iya. Jadi pelan-pelan saja, sedikit-sedikit saja, tapi istiqomah, kontinuitas itu yang diperlukan. Jangan terlalu dalam waktu siang. Kadang-kadang lagi semangat sholat bisa sekian puluh rakaat misalkan, tiba-tiba libur 1 bulan. Ya, atau baca Quran bisa 5 juz, tiba-tiba nggak ngaji lagi selama 6 bulan. Jangan seperti itu. Walaupun cuma selembar Al-Quran kita baca, tapi rutin setiap hari. Walaupun cuma sedekah Rp2.000 setiap hari tapinya. Nah, itu yang diperlukan istiqomah. Gitu. Baik, kita nanti juga akan masih melanjutkan ya. Kita masih banyak nih pertanyaan nih untuk Ustadz nih. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu Ustadz. Siap, Mbak. Kami segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan. Ustadz, kalau ada pada hari kemenangan, kemudian hari-hari ketika bulan Syawal, ada tidak amalan-amalan tertentu yang harus kita lakukan? Ya, Rasul itu sebenarnya puasanya nggak 30 hari, Mbak. Rasul itu puasanya 36 hari. 30 hari Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal. Makanya kalau kita ke Jogja itu ada Lebaran hari ke-7 ya, sekatan gitu ya. Ya itu memang sunnah Rasul. Ya, saran saya teman-teman semua, ya biar nggak terlalu kita malas gitu. Karena kalau biasanya kelamaan nggak puasa jadi malas, maka mulai hari kedua atau ketiga dimulai itu puasa Syawal. Ya, supaya kita menyempurnakan apa yang Rasul ajarkan. Jangan kebanyakan halal bihalalnya. Nanti nggak puasa-puasa kita. Iya. Karena kalau bicara halal bihalal kan dalam satu pekan ini kita berusaha untuk menemui sanak keluarga kita ya Ustadz ya. Sanak keluarga, tadi para pejabat juga sudah open house. Pertanyaan saya Ustadz, kalau seandainya kita masih punya dosa sama orang-orang yang mungkin agak sulit kita gapai. Saya orang tua di Sumatera kan Ustadz, susah ketemu. Menyampaikan itu seperti apa ya Ustadz agar tetap diijabah gitu ya? Ya jadi sebenarnya ya kalau kita melihat tradisi mudik itu kan sepertinya hanya di Indonesia yang sangat marak gitu ya. Kalau tempat lain nih biasa-biasa aja gitu Idul Fitri, bahkan yang lebih ramai itu Idul Adha ya. Jadi kalau misalkan Mas Andrew menganggap bahwa permintaan maaf di waktu Lebaran itu suatu yang wajib, enggak juga sih Mas. Minta maaf itu kapan saja, namun alangkah lebih baik kalau di momen yang spesial ini, nah kita bisa minta maaf kalau tidak ada halangan. Namun ketika ada tugas atau ketika ada kewajiban lain yang memang nggak bisa ditinggalkan, kan kita hari ini ada teknologi Mas. Ya, bisa dengan video call dan sebagainya. Atau nanti kalau sudah agak lengang, agak santai, silahkan datang ke orang tua. Masih ada orang tua ya Mas ya? Nah, itu dia. Jadi orang tua itu keramat buat kita. Kenapa orang bela-belain gitu ya, mudik bermacet-macet atau bahkan sampai perjuangan ingin ketemu orang tua. Karena itulah kunci surga kita. Ridha Allah itu tergantung ridha orang tua. Murka Allah tergantung murka orang tua. Tapi kalau bicara orang tua, saya juga agak sedih karena rekan saya Sira sudah ditinggal kedua orang tuanya. Orang tuanya dua-duanya sudah berpulang. Makanya kan kami yang mungkin jauh di rantau, bela-belain pulang kampung. Saya nanya ke Sira, wah Sira 1-2 hari ini mereka tetap kerja. Itu saatnya kita, supaya doa kita tetap sampai ke orang tua kita yang sudah ada di alam yang berbeda. Kan ketika orang tua sudah meninggal kan ada tradisi ziarah ke makam ya Ustadz. Bagaimana doa-doa kita supaya sampai menembus langit gitu? Ya. Mendoakan orang tua tidak harus melalui proses ziarah. Dimanapun kita berada, di tempat-tempat mustajab, di waktu-waktu mustajab, silahkan doakan Mbak. Kalau misalkan makamnya mungkin tidak terjangkau oleh Mbak Sira hari ini, mungkin di sepertiga malam Mbak, doakan kedua orang tua kita, itu mustajab.
apalagi doa anak yang solehah. Ya. Jadi ketika Mbak juga beramal soleh, atas namakan kedua orang tua kita sebagai bentuk bakti kita kepada mereka. Yang paling penting jangan bermaksiat. Ketika kita ingin bermaksiat, ingat kita punya orang tua yang mungkin akan mendapat limpahan dosa kalau kita bermaksiat. Ya, beramal soleh, ya, menghindari maksiat dan mendoakan kapan saja di setiap ba'da sholat, terutama di waktu-waktu mustajab, di sepertiga malam, ya, di waktu-waktu yang memang Allah sangat dekat dengan kita. Jadi tidak perlu ziarah, kalau memang bisa ziarah alhamdulillah, kalau memang tidak bisa insya Allah Allah Maha mendengar apa yang Mbak Sira ingin sampaikan kepada kedua orang tua. Jadi nangis. Ya, Mbak. Ya, karena sejujurnya ini ya Sira, kalau lebaran obat rindu kita ketemu orang tua. Ya, karena kayak tadi gitu kan ketika sholat Idul Fitri gitu kan biasanya di sebelah kanan almarhumah ibu kan. Ibu. Jadi kayak tadi nengok di sebelah kanan tuh bukan ibu tuh kayak rasanya tuh berat banget. Padahal udah 5 tahun Ustadz, tapi nggak pernah terasa mudah hari-hari itu tanpa orang tua. Betul. Makanya bilang ke Andro, ke teman-teman gitu kan, kalau misalnya masih punya orang tua jauh, kejar pulang sebisa mungkin. Bela-belain, gitu, jangan hitung-hitungan sih kita temuin ya Ustaz. Saya pernah sampaikan ke jamaah saya, kalau Anda punya masalah dalam kehidupan, ya nggak perlu jauh-jauh minta doa ke ustadz mana, kiai mana, ulama mana. Cukup minta doa kepada orang tua. Cek apakah Anda punya masalah dengan orang tua. Ini sekali lagi kita kadang-kadang salah kaprah, kita ke haji, umroh berkali-kali ya, tapi kita jelek hubungan dengan orang tua. Maka pesan saya di TV One ini, tolong teman-teman semua yang antum masih punya orang tua ya, segera hubungi mereka. Yang punya ada masalah, tolong segera perbaiki. Ya, orang tua tetaplah orang tua. Apapun yang kita lakukan tidak akan pernah bisa membalas apa yang telah mereka berikan kepada kita. Walaupun kita harus tawaf keliling Ka'bah sambil menggendong mereka. Ya, orang tua itu keramat kita, Pak. Kunci surga kita. Ke teman-teman semua yang masih ada orang tua, yuk segera ambil teleponnya kalau belum sempat ya. Berjanji segera ingin datang mencium kaki mereka, sungkem di kaki mereka. Ya, itu keramat buat kita. Mbak Sira kita sama, Mbak. Sama ya, saya juga yatim. Oh, iya. Ya, tapi ya memang rasanya berat sekali. Makanya saya tinggal satu ibu itu benar-benar saya jaga sekali. Jaga banget ya benar. Ya supaya jangan sakit hatinya, jangan sampai keluar kata-kata yang buruk tentang kita anaknya. Karena setiap apa yang keluar dari kata-kata ibu kita itu mustajab juga. Allah ijabah. Jadi teman-teman semua, orang tua itu kunci. Apalagi ibu saya tuh almarhumah meninggalnya hari ketiga Lebaran Ustaz. Allahu Akbar. Jadi pada tahun itu 2020 kehilangan papa, kemudian berselang waktu 80 harian bergantian ibu. Jadi kita sempat merayakan Lebaran bersama dengan ibu, tapi hari ketiga kita menguburkan ibu gitu. Jadi ketika Lebaran itu momentumnya tuh berat karena kita mengantarkan ibu untuk pergi selamanya gitu. Ya. Dan selalu teringat ya Sira. Selalu teringat. Sebenarnya kematian tuh pasti akan ya. kita rasakan. Ya, mungkin kemarin giliran orang tua kita, ke depan mungkin kita yang akan meninggalkan suami, istri, anak-anak kita ke depan. Jadi yang perlu kita persiapkan sekarang adalah Mbak Sira, Mas Andro, bekal yang cukup. Sebenarnya kemarin Ramadan itu adalah momen kita ngumpulin bekal. Kenapa kita semangat ibadah? Karena semua pahala dilipat gandakan. Ulama pada menangis, Mas. Kenapa? Karena kita kehilangan momen di mana semua amal kita dilipat gandakan. Yang wajib dilipat gandakan 70 kali. Yang sunnah jadi wajib. Itu bekal kita, apalagi di sebuah malam kan Lailatul Qadar yang lebih utama dibanding 1000 bulan. Maka kita berdoa kepada Allah ya, Mas Andro, Mbak Sira, semoga Allah temukan kita dengan Ramadan tahun depan untuk mengumpulkan bekal yang banyak supaya nanti pas menghadap Allah cukup bekal kita dan kita bisa bertemu lagi dengan orang tercinta di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, kami berharap momen yang sangat fitri ini bukan hanya sekedar lisan saja yang terucap permohonan maaf, tapi betul-betul dari hati, hubungan sesama manusia, semuanya yang tadi mungkin ada sedikit gesekan, bisa kembali saling memaafkan. Kuncinya apa Ustaz di bulan Syawal ini? Ya, salah satu ciri penghuni surga adalah wal afina anin nas, memaafkan sama manusia. Seburuk apapun perlakuan orang, sezolim apapun orang kepada kita, dimaafkan. Karena itu ciri penghuni surga. Memang berat, tapi harus dipaksakan. Ya, memberi maaf itu sifat yang sangat mulia. Maka tolong kalau bersilaturahim ke rumah kerabat, hadiah telan saudara segala macam, tolong jangan disimpan, jangan ada hati yang gerundal di sini. Dilepaskan semuanya, ya. Karena Allah tuh Maha Pemaaf. Masa kita hambanya nggak pemaaf?
Apalagi ada pertanyaan-pertanyaan sensitif ya si Raika. Kapan nikah? Jangan, itu jangan. Itu kan Ustadz ya, pertanyaan sensitif yang bingung kita menempatkan diri agar tidak juga menyinggung, tapi yang bertanya juga harusnya sadar diri juga. Karena banyak pembicara seperti itu ya, ketika sudah tanya kapan nikah, kapan punya anak gitu, kapan momen punya anak silaturahim jangan jadi canggung kitanya malah ya. Tolong hindari pertanyaan-pertanyaan yang nggak perlu, yang membuat orang mungkin menurutkan dahi atau berpikir keras atau bahkan tahun depan nggak mau balik lagi begitu gara-gara pertanyaan itu, jangan sampai ya. Tapi bagaimana sih Ustadz kita menjaga lisan kemudian juga perbuatan kita, ini kan setiap harinya selalu akan ada ujian dalam hidup begitu. Iya, pasti ujian itu akan selalu ada, Mbak, tapi yakinilah bahwa ketika kita ingin menjaga lisan, maka yang disampaikan oleh guru-guru kita para ulama besar itu lisan yang selalu bicara kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, zikir kepada Allah, itu tidak akan pernah mengeluarkan kata-kata yang kotor. Ya, makanya banyak guru-guru kita memegang tasbih di tangannya, gitu ya. Kenapa mereka tidak ingin berkata-kata kotor? Karena mereka malu, mereka keluarkan kata-kata kalimat yang baik, tapi kok berkata kotor juga. Karena kata ya Rasul begini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka berkata-katalah yang baik saja atau diam. Maka sebelum kita berkata-kata, lakukan filter dulu. Apakah perkataan saya bermanfaat? Apakah perkataan saya tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung orang lain, tidak melukai orang lain? Nah, itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai sekarang perkataan lisan dan tulisan, Mas ya, postingan juga nih. Ya, tidak hanya perkataan lisan, postingan pun sering membuat orang terluka. Saling bully satu sama lain ya, Ustadz ya. Hati-hati. Seperti itu. Baik, Ustadz Hilmi Firdausi, terima kasih banyak Ustadz buat seluruh masyarakat Indonesia yang saat ini tengah berlebaran. Mungkin ada pesan buat Ustadz, semoga bukan sekedar perayaan, tapi betul-betul sampai ke dalam hati dan pikiran ini Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, pemirsa TV One dimanapun berada, Hari Raya Idul Fitri ini bukan sekedar kemenangan yang membuat kita menjadi lupa, ya, membuat kita menjadi bergembira berlebihan. Ingat, banyak teman-teman kita, saudara kita di luar sana yang masih merasakan penderitaan. Yuk sama-sama jadikan momen Idul Fitri ini sebagai momen kita untuk mencoba berintrospeksi diri, bermuhasabah, dan yang paling penting mengamalkan apa yang telah kita dapatkan selama Ramadan keluar Ramadan. Ya, semangat ibadahnya, semangat ketakwaannya, semangat pedulinya, berbaginya, semangat empatinya, dan semangat selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Hilmi Firdausi. Banyak pelajaran yang sudah kita petik. 30 hari kita berpuasa. Semoga sekarang kita menjadi insan yang lebih baik. Dengan pesan-pesan Ustadz, bukan hanya kita siarkan, tapi semoga ini jadi ladang amal juga ya buat kita semua yang mendengar. Dan tetap kita harus jaga ya setiap harinya ya, hingga kita insya Allah bisa bertemu Ramadan lagi dan lebaran. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Mbak. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Hilmi Firdausi. Bersyukurlah pemirsa yang saat ini tengah berkumpul bersama keluarga di kampung halaman menyaksikan program Kabar Petang. Itu waktu yang sangat berharga, sangat mahal sih. Luar biasa, sangat-sangat mahal dan juga sangat-sangat sulit ya bagi untuk sebagian orang. Termasuk saya juga agak sulit untuk berkumpul bersama orang tua karena sudah tidak ada. Baik, Kabar Petang akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami.